Shalom pemirsa, sahabat Beyond Success dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Wiwi Khairani dalam acara Beyond Success. Pemirsa, Beyond Success merupakan acara yang dikemas secara khusus untuk mengajak para pemirsa menjalani hidup yang melampaui sukses melalui pendekatan baru dengan pola pikir yang baru. Pada episode kali ini, Pastor Leonardo Samsuri akan membahas tentang Financial Blueprint atau cetak biru keuangan dengan tema membangun landasan keuangan kerajaan sebagai landasan penting untuk mencapai Beyond Success. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di dalam program Beyond Success, sebuah pendekatan baru dengan pola pikir yang baru. Selamat mengikuti program ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom para pemirsa yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda ada di dalam berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara kita Beyond Success. Kali ini saya akan membahas mengenai membangun landasan keuangan kerajaan. Karena saudara yang dikasih Tuhan, landasan itu atau fondasi itu penting sekali. Sebagaimana yang saya pernah katakan, bahwa segala sesuatu akan digoncangkan oleh Tuhan. Kalau fondasi kita kurang kuat, maka hancur bangunan itu. Itulah sebabnya mengapa kekuatan sebuah bangunan sangat ditentukan oleh landasan atau fondasinya. Makin tinggi bangunan itu, makin dalam fondasi yang harus dibangun. Dan ingat sekali lagi ada firman Tuhan yang berkata bahwa sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Nah, kegoncangan ini bukan hanya gempa bumi biasa, tapi termasuk kegoncangan keuangan. Untuk menguji fondasi keuangan saudara, fondasi keuangan saya, fondasi keuangan kita bersama. Nah, hari ini saya mau menjelaskan kepada saudara, bagaimana kita bisa memiliki landasan keuangan kerajaan, landasan keuangan yang tidak akan mudah tergoncangkan, yang tidak akan mudah goyah. Artinya, suatu landasan keuangan yang tahan terhadap gempa keuangan, yang tahan terhadap krisis keuangan. Apakah Anda ingin memiliki landasan seperti itu? Kalau Anda ingin memiliki landasan seperti itu, ikuti terus pelajaran yang saya akan jelaskan ini, saudara. Sehingga dengan demikian Anda mulai mengerti bahwa bagaimana membangun keuangan, landasan keuangan setiap Anda, kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama Anda harus perhatikan adalah, menurut saya ini penting sekali, karena sekali lagi kita membangun menurut landasan ilahi, cetak biru yang Tuhan mau. Yang pertama adalah kehidupan spiritual Anda. Kadang-kadang saudara yang dikasih Tuhan, kita menganggap sepele kehidupan spiritual kita. Karena kita beranggapan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keuangan. Spiritual adalah perkara spiritual, keuangan adalah perkara keuangan, adalah dua hal yang terpisah. Anda perhatikan baik-baik saudara. Saya mau memberikan Anda contoh, kita nggak usah buka ayatnya terlebih dahulu. Kita lihat di dalam 2 Samuel 21 ayat 1. Anda boleh baca nanti. Anda baca di dalam 2 Samuel 21 ayat 1. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa Daud mengalami kelaparan 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Kelaparan itu saudara, di negeri itu berupa kondisi ekonomi makro yang mencemaskan saudara. Kalau negeri kita Indonesia ini saudara, bayangkan mengalami kelaparan 3 tahun berturut-turut. Oh, apa yang bakal terjadi saudara. Nah, Daud mengalami 3 tahun berturut-turut mengalami kelaparan. Lalu Alkitab mencatat dia mencari petunjuk Tuhan. Dan ketika Tuhan beritahu, ternyata persoalannya bukan persoalan benih, bukan persoalan irigasi, bukan persoalan hal-hal natural, bukan. Tapi persoalan di mana Saul pernah membatalkan perjanjian yang Tuhan sudah buat bersama dengan Yosua, yaitu tidak boleh dibunuh orang Gibeon. Perkara spiritual diabaikan saudara. Akibatnya itu yang terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan anggap enteng perkara kehidupan spiritual Anda dan kehidupan spiritual kita masing-masing. Mari kita buka di dalam satu ayat. Ayat ini saya mau ajak saudara untuk melihat di dalam Ulangan, pasalnya yang ke-30. Kitab Ulangan, kita buka, Kitab Ulangan 30, ayatnya yang ke-9. Saya yakin Anda suka ayat ini, kita semua suka, saya juga suka saudara ayat ini. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Jadi bagi Anda yang bekerja, bagi Anda yang berkarir di perusahaan, Tuhan akan limpahi kebaikan. Katakan amin. Lalu yang kedua, Tuhan katakan bahwa buah kandunganmu juga akan diberikan kebaikan. Berarti saudara, keluarga kita diberkati dengan keturunan. Katakan sekali lagi, amin.
Lalu yang berikutnya di sana dikatakan, dalam hasil bumimu, berarti bisnis diberkati. Bagi Anda yang berbisnis, Tuhan akan berkati. Sekali lagi katakan, amin. Alkitab katakan akan bergirang kembali, karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang kepada nenek moyangmu dahulu. Berapa banyak para pemirsa yang ingin ayat 9 ini terjadi dalam hidup saudara? Kalau Anda inginkan apa yang dikatakan dalam ayat 9 ini terjadi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan juga di dalam bisnis, Anda harus baca dulu ayat 10-nya. Ayat 10-nya berkata begini, dibuka dengan kata apabila. Kalau ada kata apabila berarti itu bersyarat. Apa yang terjadi dalam ayat 9 tidak terjadi begitu saja. Kalau Anda tidak mengikuti ayat 10. Apa itu apabila syaratnya di ayat 10? Ayat 10 bilang, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ayat 10 memperlihatkan betapa pentingnya kehidupan spiritual kita mendengarkan suara Tuhan, berbalik kepada Tuhan, supaya ayat 9 itu terjadi. Berarti kehidupan spiritual itu penting sekali dalam membangun landasan keuangan kita. Yang kedua, landasan keuangan yang tahan gempa, kita harus membangunnya berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Saudara, iman kepada Tuhan bukan hanya sekedar percaya Tuhan masuk surga, saudara. Kita harus mempraktekkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam bidang keuangan. Dan kita juga harus belajar mengandalkan Tuhan. Jadi poin kedua untuk membangun landasan keuangan yang kokoh, tahan gempa, adalah harus belajar untuk beriman kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17, ayat ke-5 sampai ayat 8, kita tidak perlu buka ayatnya. Kalau Anda baca di situ, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan di situ dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami masa-masa kekeringan. Jadi ketika masa kering datang, orang ini tidak mengalami. Kenapa? Karena Tuhan melindunginya. Itulah sebabnya mengapa saudara dan saya perlu sekali untuk hidup mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, janda yang ada di Sarfat juga belajar untuk mengandalkan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya saudara ketika Elia berkata, demikian Tuhan berfirman, maka ketika dia mengandalkan Tuhan, saya yakin saudara, dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Landasan keuangan kita adalah beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus belajar mengandalkan firman Tuhan yang segar. Perkataan-perkataan profetik yang segar bagi kehidupan kita untuk saat-saat persoalan hidup kita. Kalau Anda baca dalam Lukas pasal yang ke-5, ketika Petrus dan rekan-rekan menangkap ikan semalaman, tidak mendapat satu pun. Walaupun sebenarnya mereka pengalaman sebagai seorang nelayan, saudara. Mereka ada di dalam situasi yang tepat, di danau di mana mereka biasa tangkap ikan. Tapi herannya malam itu mereka tidak dapat ikan. Dan mereka sudah pulang dalam kekecewaan barangkali. Mereka sudah putus asa barangkali. Tetapi Yesus lewat di pagi hari itu. Dan Yesus berbicara kepada mereka. Dan saya yakin ketika Tuhan berbicara, Yesus berbicara, ada perkataan profetik yang segar. Ada firman yang segar buat mereka. Dan Petrus mendengarkannya karena perahu Petrus dipinjam oleh Yesus untuk mengajar. Setelah dirasa cukup, saya yakin, Yesus berkata kepada murid-murid, sekarang tebarkan jala dan tangkap ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan profetik yang segar inilah yang membuat Petrus meresponi. Petrus berkata, Tuhan, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tidak ada satu ikan pun yang kami dapat. Tapi oleh karena perkataanmu, aku tebarkan jala. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara, apakah Anda memiliki firman Tuhan yang segar? Karena firman yang segar itulah yang membuat landasan keuangan Anda menjadi kokoh. Saudara yang keempat, yang Anda harus perhatikan kalau Anda mau membangun landasan yang kuat adalah jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Amsal 4:23 berkata demikian, karena dari situ terpancar kehidupan. Karena dari dalam hati saudara, seringkali tanpa kita sadari, kalau kita tidak jaga, keserakahan kita ini muncul loh saudara. Saudara, saya melihat ada banyak orang Kristen yang keuangannya hancur, rusak, babak belur, hanya karena faktor keserakahan. Tidak pernah belajar mendidik hati mereka. Nah hari ini saudara para pemirsa, didik hati Anda, didik hati saya, didik hati kita semua. Kenapa saudara? Bangsa Israel hampir saja Tuhan akan habisi mereka.